Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiandari dari Prodi D4 Teknik Komputer dan Jaringan Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dan mekanisme pertahanan dalam jaringan. Kelemahan dan ancaman. Sebelum membahas mengenai kelemahan dan ancaman, langkah awal penentuan kebijakan dan strategi pengamanan yang efektif merupakan hal pertama yang harus diketahui. Yang pertama, bagaimana mengenali ancaman atau serangan yang mungkin akan datang. Kemudian, bagaimana melakukan penentuan tingkat keamanan yang diinginkan. Yang ketiga, memperkirakan metode apa yang akan digunakan untuk mencari sebuah solusi. Sebelum kita melangkah ke tujuan ancaman, kita harus mengetahui apa itu keamanan jaringan. Keamanan jaringan itu adalah suatu proses yang akan melindungi semua komponen yang ada di dalam jaringan. Untuk itu, kita harus menentukan terlebih dahulu tingkat ancaman seperti apa yang akan kita hadapi. Selanjutnya, untuk bisa ketika kita sudah memperkirakan ancaman apa yang kita hadapi, kita bisa memperkirakan tingkat risikonya dan bagaimana cara kita akan menghindari ancaman dan risiko tersebut. Nah, karena kita tahu tujuan daripada ancaman adalah ingin mengetahui data yang ada pada suatu jaringan untuk suatu kepentingan. Kemudian, membuat sistem jaringan menjadi rusak atau tampilan situs web berubah. Yang ketiga, untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan lain dengan cara yang tidak baik atau hal-hal lain yang dilakukan dengan cara tidak baik untuk melakukan ancaman terhadap jaringan. Selanjutnya ada strategi kebijakan keamanan. Strategi kebijakan keamanan merupakan strategi untuk mengatasi permasalahan. Dalam hal ini misalnya menentukan mekanisme apa yang kira-kira akan digunakan untuk melindungi atau memperbaiki sebuah jaringan. Nah, di sini ada hal pokok dalam strategi keamanannya. Ada 4. Yang pertama, bagaimana kajian tentang langkah keamanan yang diambil, yang dikaitkan dengan faktor teknis dan tinjauan hukum itu sendiri. Kemudian, bagaimana perumusan perencanaan pemanfaatan teknologi, perkiraan biaya infrastruktur, bagaimana kita merencanakan pemanfaatan teknologinya, kemudian bagaimana kita memperkirakan biaya infrastruktur yang dibutuhkan. Selanjutnya, ketiga, analisa risiko yang akan dihadapi ke depannya. Itu perlu dianalisa agar kita tahu bagaimana cara akan menghindari risiko itu ke depannya atau mengatasi risiko tersebut. Kemudian yang keempat, petunjuk bagi administrator sistem untuk melakukan pengolahan sistem. Ya, ini langkah-langkah. Nah, contoh tanda tangan yang dihasilkan seperti gambar yang dapat dilihat. Kemudian, tanda tangan ini dapat dikirim pada file terpisah. Selanjutnya, ada mekanisme pertahanan. Mekanisme pertahanan menyangkut mengenai metode-metode yang dapat diterapkan untuk membuat jaringan komputer menjadi lebih aman. Antara lain ada yang dikenal dengan packet sniffing, yang sebagai peralatan atau tool pengelolaan jaringan, packet sniffer dan sebagai alat pertahanan. Contohnya ada pada Intrusion Detection System atau IDS. IDS ini menggunakan metode Signature Based Intrusion Detection System dalam membuat sebuah keputusan apakah sebuah paket data berbahaya atau tidak. Nah, selanjutnya ada port scanning. Port scanning ini awalnya merupakan tool pengendali jaringan, tetapi digunakan oleh penyerang untuk mengetahui port apa saja yang terbuka dalam sebuah sistem jaringan tersebut. Biasanya menyerang melalui aplikasi. Jadi, selain itu juga ada yang namanya teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mendukung keamanan jaringan. Antara lain, melakukan autentifikasi sistem, enskripsi terhadap sistem untuk penyimpanan dan pengiriman data, ini sangat penting. Kemudian penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras jaringan untuk mendukung keamanan jaringan. Misalnya, kemudian metode keamanan jaringan terbagi menjadi yang pertama, meningkatkan keamanan jaringan. Ada 2, pembatasan akses pada network dan penggunaan enskripsi. Pembatasan akses pada network di sini membahas tentang penggunaan password. Adanya pembatasan dan pembinaan hak akses karyawan dalam sebuah jaringan milik perusahaan atau institusi. Nah, meskipun dalam satu perusahaan, tetapi hak akses dari karyawan itu berbeda meskipun menggunakan jaringan yang sama dalam perusahaan tersebut.
Nah, beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan dalam memilih penggunaan password. Yang pertama, minimal 6 atau 8 karakter. Yang kemudian, password yang digunakan itu harus unik dan mudah untuk diingat. Kemudian, bukan merupakan data pribadi pengguna. Selanjutnya, harus password yang diberikan itu harus menggunakan gabungan teks, angka, dan simbol. Dan kemudian yang terakhir, bukan kata yang biasa digunakan. Maksudnya kata formal atau kata baku yang biasa ada di dalam kamus. Selanjutnya ada penggunaan enskripsi. Nah, penggunaan enskripsi ini sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, ada aspek dari hak akses. Tujuannya untuk mencegah orang yang tidak berwenang melihat data-data yang sensitif. Orang-orang yang tidak memiliki kepentingan untuk melihat data-data yang sensitif. Kemudian, selanjutnya ada aspek kerahasiaan. Bagaimana mengurangi kemungkinan terbukanya data. Karena ini tujuannya untuk lebih menjaga kerahasiaan data itu sendiri. Kemudian ada aspek otentik, bagaimana mengurangi kemungkinan data tersebut dipalsukan. Selanjutnya, contoh, ada penggunaan digital signature atau tanda tangan digital yang merupakan sederetan data yang menghubungkan suatu pesan dengan beberapa sumber informasi. Jadi, port yang terbuka tidak digunakan perencanaan yang ada, maka aplikasi yang berjalan pada port tersebut harus segera dimatikan agar tidak menjadi celah tidak aman untuk jaringan. Kemudian ada paket fingerprint. Paket fingerprint ini adalah mekanisme mengetahui peralatan apa saja yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana mengatasi ancaman. Beberapa serangan terhadap jaringan komputer dan langkah keamanannya itu antara lain dapat dilakukan yang pertama dengan DOS atau DOS, sebuah metode serangan di mana klien menyerang pihak server dengan terus-menerus mengirimkan paket inisiasi sehingga server tidak dapat membuat sebuah koneksi. Kemudian selanjutnya ada smart attack. Mekanismenya adalah penyerang akan mengirimkan paket ping permintaan ke suatu host dan merubah alamatnya menjadi alamat IP lain, sehingga host tersebut akan mengirim paket balasan ke IP tersebut. Nah, langkah keamanannya adalah menggunakan microblocks. Nah, ketika ada sebuah host menerima paket inisiasi, maka host akan mengalokasikan ruang memori yang sangat kecil, sehingga host tersebut bisa menerima koneksi lebih banyak. Selanjutnya ada paket sniffing. Nah, paket sniffing adalah sebuah metode serangan dengan cara mendengarkan semua traffic di dalam jaringan, sehingga sebuah host bisa merubah konfigurasi dan memproses semua paket yang dikirim oleh host yang lain. Langkah keamanannya itu yang pertama, memeriksakan apakah ada host di jaringan kita yang sedang dalam mode Prometheus sehingga dapat melakukan sniffing. Yang kedua, mempergunakan SSL atau Secure Socket Layer untuk mengamankan HTTP yang merupakan metode enskripsi yang dikembangkan untuk memberikan keamanan di internet. Yang kemudian IP spoofing. Ada IP spoofing yang jenis serangan ini dilakukan dengan cara mengubah alamat asal sebuah paket sehingga dapat melewati perlindungan firewall dan menipu host penerima. Langkah keamanan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi serangan IP spoofing ini adalah kita harus membuat melakukan sebuah sistem operasi memberikan nomor paket secara acak ketika menjawab inisiasi koneksi dari sebuah host, maka penyerang akan mengalami kesulitan transmisi. Nah, untuk mengatasi serangan yang berdasarkan IP spoofing tersebut harus dilakukan konfigurasi firewall yang tepat agar dapat meningkatkan kemampuan jaringan. Cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.